warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Eha Soleha, Prodi PIAUD, Tibnu Al-Farabi Pangandaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami tantrum anak dengan 5 bahasa kasih sayang. Parenting adalah pola pengasuhan. Proses manusia yang tumbuh dalam rahim berkaitan dengan otak. Di dalam otak manusia itu ada program bawaan yang Allah ciptakan seperti jenis kelamin, bakat, watak, itu termasuk program bawaan. Watak itu adalah genetik. Nanti dia akan diukir salah satunya oleh lingkungan. Otak kita itu mengingat memori positif dan memori negatif. Makanya kita hati-hati dalam berbicara, dalam memberikan contoh. Bila kita hilaf memarahi anak, segera minta maaf dan berikan penjelasan ulang. Yang salah, sudahlah kita marah, mukul, tidak dijelaskan. Sehingga tidak ada makna baru pada anak tersebut. Memori anak itu akan merekam bahwa ibuku jahat. Dia akan teringat terus sampai dia dewasa. Nah, apakah anak di bawah umur 2 tahun mengerti jika kita minta maaf? Dia akan mengerti. Anak di bawah umur 2 tahun itu dia akan mengerti jika kita minta maaf. Mengertinya dengan cara apa? Dengan dari raut wajahnya, dari getaran suaranya. Makanya ketika kita hamil, hati-hati kita bicara. Hati-hati melihat sesuatu, karena akan tersambung. Para ilmuwan mengatakan anak di bawah 5 tahun setiap hari harus diisi 5 baterai kasih sayang. Di antaranya adalah baterai pujian, baterai sentuhan, waktu berkualitas, pelayanan, dan hadiah. Tapi ketika anak 5 tahun ke atas dan seterusnya, cukup 5 baterai pertamanya aja yang diisi. Tidak perlu 5-5-nya. Jika anak di bawah umur 5 tahun, baterainya tidak diisi 5-5-nya, akan terjadi penyimpangan seperti tantrum. Apalagi kalau baterainya kosong selama berhari-hari, selama berminggu-minggu, dia akan berteriak-teriak, dia akan menjedot-jedotkan kepalanya. Baterai pujian. Baterai pujian itu adalah ciri-cirinya dia senang memuji, senang merayu orang tua dan mengapresiasi orang tua, senang mengucapkan terima kasih, mengucapkan rasa senang. Apa yang terjadi jika baterai pujiannya kosong? Suka mengejek, menjelek-jelekan orang lain. Bagaimana cara mengatasinya? Orang tua perlu memberitahukan bahwa menjelekan orang lain itu tidak baik. Namun menyampaikan nasihat tersebut dengan terlebih dahulu memuji anak tersebut. Misalkan, ibu sayang sama kamu, kamu anak laki-laki yang hebat. Ibu senang kalau kamu menyayangi adik, tapi ibu sedih kalau kamu mengejek adikmu. Nah, itu adalah baterai pujian. Sekarang, baterai sentuhan fisik. Baterai sentuhan fisik adalah ciri-cirinya sering memeluk, suka mencium, mencolek orang tua, kakak, adik, atau keluarga lainnya. Misalkan ada tamu ke rumahnya, dia langsung mencium tangan tamu itu. Langsung memberikan salaman dengan tamu itu. Apa yang terjadi jika baterai sentuhan fisiknya tidak terpenuhi? Dia akan mencubit, menggigit temannya, memukul temannya atau adiknya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kita rangkul anak itu, kita peluk anak itu sambil mengusap-usap kepalanya. Kita nasihati anak itu. Ibu sedih jika kamu memukul adikmu. Nah, gitu. Itu adalah baterai sentuhan fisik. Sekarang baterai waktu berkualitas bersama. Ciri-cirinya adalah dia suka senang mendampingi orang tua dalam melakukan sesuatu. Misalkan
sedang menonton TV, merapikan barang-barang. Tiba-tiba dia duduk dekat ibunya. Terus dia suka ditemani main, senang ditemani makan. Nah, itu adalah baterai berkualitas bersama. Apa yang terjadi jika baterainya tidak dipenuhi, baterainya tidak dicas atau baterainya kosong, dia senang menyendiri, tutup pintu, kunci kamar. Bagaimana cara menasehatinya? Cara menasehatinya yaitu luangkan waktu dengan anak sambil menemaninya selama 15 menit. Hindari memaksa anak untuk melakukan kegiatan. Beri waktu anak agar anak itu tumbuh kemauannya sendiri dari anak untuk berbicara. Nah, itu adalah baterai berkualitas bersama. Sekarang adalah baterai pelayanan. Baterai pelayanan itu adalah senang melayani dan senang dilayani. Cirinya dia senang membantu, senang bila orang tuanya melayani dan membantu tanpa diminta. Misalkan pengen disuapin, ingin diambilkan minum, dimandikan. Nah, apa yang terjadi jika baterainya kosong? Dia akan teriak-teriak, sering membuli adiknya, sering membuli temannya, terus dia akan kasar meminta tolongnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Orang tua melayani atau membantu anak tanpa diminta. Misalkan seperti ini. Ibu, aku mau minum. Nah, kita jangan menghardiknya, jangan memarahi anak tersebut. Kita ambilkan minum, itu sudah mengecas dia. Sambil kasih tahu sama kita, sambil beritahukan sama kita. Bunda senang membantu adik, Bunda senang, Bunda sayang sama adik. Setiap orang itu harus saling membantu. Tapi tidak boleh dengan cara memaksa seperti itu. Nah, itu adalah baterai pelayanan. Sekarang ciri baterai hadiah. Ciri-cirinya adalah suka memberikan hadiah kepada bundanya. Walaupun dengan coretan-coretan dia. Walaupun dengan coretan dari krayon. Misalkan menggambar. Dia berikan kepada ibunya. Nah, ketika dia berikan kepada ibunya, ibu mengucapkan terima kasih, terus ibu tidak simpan, ibu letakkan saja di situ. Nah, dia itu akan marah kalau dia baterai hadiah, kalau dia itu seperti itu. Hanya mengucapkan terima kasih, tapi sambil ibu mengerjakan sesuatu lagi. Gambarnya itu tidak disimpan baik-baik. Nah, itu dia akan marah. Bagaimana cara memberikan hadiahnya? Tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu memberikan yang mahal-mahal. Cukup misalkan ibu membuatkan kue, ibu membuatkan puding, terus ibu memberikan jepitan, memberikan permen, memberikannya dengan cara mengucapkan ini hadiah untuk adik, gitu, dengan cara seperti itu. Apa yang terjadi jika baterai hadiahnya kosong? Dia akan susah berbagi, dia akan pelit sama temannya. Nah, itu adalah 5 baterai kasih sayang. Nah, sekarang ajarkan kepada anak untuk mengenali emosinya. Misalkan misalkan dia sedang sedih. Kakak sedih ya karena gak ditemani ibu. Nah, dia akan tahu. Dia akan terekam dalam otak dia. Wah, oh ini yang namanya sedih. Terus marah misalkan. Kakak sedang marah ya, kakak marah ya karena tidak ditemani ibu. Nah, dia akan merekam, oh marah itu seperti itu dia. Terus senang bilang kepada si kakak itu, kakak sedang senang ya sekarang ya. Nah, dia akan tahu bahwa marah itu bagaimana, sedih itu bagaimana, senang itu bagaimana. Itu cara mengenali emosi. Kita sebagai orang tua, bagaimanakah cara orang tua mengelola emosi?
Cara mengelola emosi orang tua yaitu rubah posisi. Jika anak sedang tantrum, misalkan kita mengelola emosinya, caranya kita rubah posisi kita. Tarik napas kita, terus sambil membaca istighfar. Rubah posisinya dengan cara apa? Bila kita sedang berdiri, kita duduk. Bila kita sedang duduk, kita rebahan. Rebahan itu lebih baik di lantai. Ya, rebahannya lebih baik di lantai. Kalau kita sedang mengelola emosi kita bila menghadapi anak sedang tantrum. Terus resonansi energi adalah kalau ibu bahagia, ayah bahagia, anak 3 kali bahagia. Kalau ibu marah, ayah marah, anak 3 kali lebih marah. Emosi itu dikatakan mamalia. Di dalam Islam, anak baru dilahirkan itu harus diakikahkan. Apa manfaatnya akikah? Salah satunya adalah agar anak dapat memanage emosinya dengan baik. Itu adalah manfaatnya akikah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan 5 bahasa Patrek kasih sayang itu. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.